percaya tidak percaya, kita sebagai manusia hidup di dunia ini selalu berdampingan dengan hal lain. Hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh semua orang. Hanya beberapa orang yang bisa melihatnya dengan kasat mata. Tetapi walaupun kita tidak bisa melihatnya, terkadang kita bisa merasakannya. Hai semuanya, selamat datang di HTS edisi podcast. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. So, kenalin, saya Ulfa dari 10BC1 dan di sini saya nggak sendiri nih. Ada kakak kelas yang bakal nemenin kita semua dengan ceritanya yang menarik. Siapa nih Kak? Hai, nama gue Afias Nagustia, gue dari kelas 12 Broadcasting 1. Oh, oke. Anyway, kakak tahu gak sih kalau ada kata-kata yang bilang kalau kita tuh hidup di dunia ini tuh selalu berdampingan dengan suatu hal, dan salah satunya itu hal mistis atau gaib lah ya disebutnya. Untuk kakak sendiri, kakak percaya gak sih sama hal itu? Gue sendiri sih percaya sama hal itu karena gue sendiri juga suka ngerasain hal-hal kayak gitu, kayak tak terduga gitu lah di rumah. Oh, pernah ngerasain juga? Pernah, pasti pernah gak sih? Kalau aku pribadi sih, aku pun percaya ya sama hal-hal kayak gitu. Mungkin aku emang nggak pernah dapat pengalaman langsung, tapi ya pastinya aku percaya kalau kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan hal-hal tersebut. Oke nih, kakak, selain kakak ini percaya gitu ya sama hal-hal kayak gitu, kira-kira kakak pernah gak sih ngalamin hal-hal mistis kayak gitu di kehidupan kakak? Pernah sih, pasti pernah. Gimana nih Kak? Ceritain dong, gimana ceritanya? Kayak, ya gue gak pernah ngeliat langsung sih, gue kayak gak pernah ngeliat langsung, cuman kayak kadang tuh mereka suka yang iseng jahil-jahil gitu lah, kayak ngeganggu gue. Ngeganggunya tuh kayak ngeganggu gimana ya, ngeganggu lewat lah atau jatuhin barang gitu lah. Ya? Kesentuh sih enggak. Rep-repan sih. Tahu rep-repan enggak? Tahu. Iya, Iya. kita tuh tidur tapi kita nggak sadar gitu. Iya, itu kalau kata orang sih ditindihin lah ya. Iya, ketindihan ya, sering-sering banget dengar itu sih. Tapi pernah ngerasain enggak? Pernah banget. Gak enak banget. Kalau apalagi kalau lagi tidur kayak nggak bisa melek sama sekali sih. Iya benar. Melek Dan kita nggak bisa teriak, nggak bisa nggak ngapa-ngapain bisa, juga. nggak bisa sama sekali sih. Aduh, tapi kalau boleh tahu, ada suatu kejadian yang lebih spesifik gitu, kayak misalnya ya walaupun nggak terasa tapi adalah kejadian yang emang terjadi gitu, kayak sesuatu ketidakmungkinan gitu tapi pernah gitu. Kalau itu sih gue ngerasain di rumah temen gue. Kalau karena di rumah gue mungkin udah pada kenal kali ya sama gue, nggak udah gangguin. Tapi kalau waktu itu gue pernah main ke rumah temen gue. Gue lagi duduk di teras depannya dia, tuh lagi duduk kayak nggak di teras sih, ruang tamu tapi depan pintu. Kita duduk di lantai gitu, terus kayak lagi ngobrol lagi kayak sambil ngopi-ngopi lah. Terus berdua doang? Bertiga sama adik gue yang kecil, gue karena gue ajak. Ya, terus tiba-tiba tuh dari kamar dia barang jatuh semua. Jatuh semua bener-bener jatuh. Itu ada angin atau sesuatu gitu? Enggak sih, karena emang rumah beneran kosong. Ketutup. Nah sebelum itu dia tuh cerita ke gue, katanya di rumahnya itu ada ngehuni apa sih, sosok nenek-nenek atau sama kakek-kakek. Terus ada anak kecil juga katanya, ada bapak-bapak juga. Terus tiba-tiba tuh barang jatuh semua. Gue kaget kan, kayak wah ada apa nih, karena emang bener-bener lagi sunyi banget. Dan itu tuh mau maghrib, mau azan maghrib gitu kan. Serem banget. Tiba-tiba jatuh semua tuh, abis jatuh semua kita kan kayak panik gitu kan. Tapi dia kayak mencoba buat tenang. Karena kalau dia nggak tenang kayak nggak ini nggak sih, kayak yang punya rumah nggak tenang. Iya, terus akhirnya gue memutuskan untuk diam di depan pintu. Dia masuk sendiri kamar, tapi gue bingungnya tuh dia nutup pintu. Ya, kayak ada sesuatu yang dilakukan gitu ya. Iya, gue nanya kayak, "Dek, lu berani serius?" Gue nanya kayak gitu kan. "Berani Kak, santai aja," kayak gitu kan. Udah tuh gue diem di depan sambil kayak takut lah ya. Karena gue takut kan di rumah orang, di rumah sendiri ya udah biasa. Kalau di rumah orang coba
nggak ngebayangin itu. Iya kan, terus udah, habis itu dia keluar, kita santai lagi. Dia tiduran, tapi dia tiduran madep ke gua. Gua madep ke tangganya dia. Ini setelah kejadian nih. Setelah jadi kejadian. Kalian mencoba biasa aja nih. Iya, kita ngobrol. Tapi bodohnya kita tuh malah bahas horor di rumah dia. Oh ya ampun. Dan dia kayak nih, kayak mencoba buat mewujudkan diri dia. Tapi gua kayak gak cepet lihat. Dan pas gua ngeliat tuh dia udah hilang. Udah kayak lewat, dia tuh mau jalan pelan-pelan. Pas gue mencoba lihat dia tuh langsung jalan pelan gitu, langsung lari gitu loh. Iya. Terus gue langsung bilang, "Dek, ada yang lewat, bisa berhenti dulu enggak?" Gue bilang gitu kan. Karena gue emang beneran takut dong. Pagi gue nungguin dia nungguin dia orang tuanya pulang. Dia tuh minta temenin gue. Tapi masih sama adik nih kondisinya. Masih. Tapi adik gue tuh kayak santai-santai aja, bener-bener enggak. Jadi kakak ngerasa cuman kakak doang nih yang ketakutan di sini. Aku ya, temen aku juga takut sebenarnya, cuman dia berusaha kayak dong, tenang lah, ya gitulah. Tapi gimana nih perasaan kakak ngalamin itu? Kayak seru atau kayak malah? Enggak sih, takut. Bener-bener itu pengalaman buruk, nggak mau keulang lagi. Enggak. Temen gue juga cerita pas itu, dia bilang dia tuh punya tas anak kecil, tau kan yang di depannya itu kayak ada lampu-lampu tambral gitu. Iya, dan ada bunyi suaranya gitu kan. Oh, tahu iya. Gak ada orang. Tiba-tiba nyala. Jadi orang tuh di atas semua katanya. Terus dia nyala di bawah. Terus si ibunya itu bilang kayak gini, "Kebiasaan, jangan ganggu. Hilang suaranya. Merinding banget. Iya sih itu. Benar-benar kayak di luar dugaan banget gak sih? Karena di rumah juga ngerasa nggak pernah sampai kayak gitu kan. Kaget, itu pengalaman terbaru sih ya pastinya. Dan itu belum lama kejadian. Ya ampun. Belum lama ini. Belum lama. Tapi udah nggak apa-apa kan kak? Aman nih, aman. Aman dong, aman. Tapi kalau untuk perasaan kakak sendiri nih, kakak kan udah punya pengalaman kayak gitu ya, udah biasa nih. Kalau misalnya dikasih pengalaman kayak gitu lagi gitu, atau cerita kayak gitu lagi, masih kaget atau kayak masih kayak shock gitu, ih kok bisa sih kayak gitu, atau malah biasa aja? Shock. Lebih shock. Tapi kalau misalnya kayak kejadian tiba-tiba di rumah gua gitu, karena di rumah gua juga nggak cuman bayangan, kadang dia juga suka iseng jatuhin barang juga. Pagi di dapur suka tiba-tiba air nyala gitu. Suka menunjukkan wujudnya? Enggak, gue sih belum pernah. Cuman temen gue yang main ke rumah gue pernah diwujudin dia di dapur. Di dapur tuh lebih berpengalaman ya temennya ya. Iya kan, makanya aku juga bingung. Tapi menurut kakak nih hal-hal kayak gitu tuh wajar gak sih terjadi di dunia nyata ini? Apa nih kalau kayak gangguannya dia? Iya, gangguannya. Kenapa sih menurut kakak alasan mereka tuh bisa mengganggu kita tuh kenapa sih? Kalau menurut gue sih alasan gue ya, maksudnya kayak menurut gue wajar gak sih mereka kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh mau nunjukin, wah gue ada di sini loh, gue ada di sini gitu, gue ada di sini. Terus mereka ganggu kita juga, kayak gue malah mikirnya dia kayak pengen ada sesuatu yang pengen ditolongin gitu. Iya, gue ngerasa kayak gitu. Kalau menurut gue, pendapat orang kan beda-beda. Itu perspektif kakak tuh kayak gitu ya. Dari tadi nih kita ngomongin hal-hal serem terus ya. Kayaknya terlalu seru nih ceritanya. Nah, dibalik keseruan cerita serem kita nih, kakak sendiri untuk channel serem nih ya, kayak channel di YouTube yang berbau serem itu ada gak sih yang kakak suka? Aku sih suka Kakak Beradik Podcast, tau gak yang Marsha itu? Oh, tahu anak kecil. Iya. Tahu dong pastinya. Itu seru sih menurut aku, karena dia kayak benar-benar yang apa ya, hantunya juga seringan aku lihat itu ganas kan, jarang ada yang baik. Apalagi aku pernah ada nonton satu yang dia tuh dimasukin, terus dia naik ke atas sendiri, terus jatuhin badan dari ketinggian dua lantai. Iya. Tinggian 2 lantai. Dia jatuh dan itu langsung setan. Iya. Terus ngejatuhin diri gitu. Iya, benar-benar ngejatuhin gitu loh. Serem banget ceritanya. Iya. Tapi ada lagi gak cerita yang lebih menarik gitu dari channel itu? Yang ngebuat kakak tuh wah jadiin channel itu tuh favorit gitu. Ya,
Dari Marsha sih, aku suka Marshanya. Aku suka nonton seru-seru banget ya. Iya, aku suka itu karena Marshanya sih, menurut aku lucu. Terus kayak horornya tuh dapet ya. Oh, dapet banget. Mungkin kayak karena hantunya lebih nyata kelihatannya gitu, dan ceritanya tuh kayak nggak boring mungkin ya. Iya, orang tua aku sih bilang itu kayak apa namanya, buatan gitu kan, kayak apa sih namanya? Apa ya bahasanya ya? Karangan gitu. Iya, karangan. Tapi menurut aku kayak karangan sampai segitunya nggak mungkin nggak sih, apalagi sampai jatuhin diri dari lantai 2 gitu. Iya. Pastinya itu bukan mitos lah ya, itu makanya cerita nyata yang emang diangkat gitu ya. Oke nih, kayaknya udah cukup kita dengar pengalaman Kavia. Oke, jadi selain dari pengalaman Kavia, kita juga punya cerita-cerita horor dari teman-teman kita yang bakal kita bacain di segmen selanjutnya. Masih dengan aku dan Kak Via di HTS edisi podcast. Bye. Bye. Halo, kembali lagi di HTS edisi podcast. Masih dengan aku Ulfa dan Kak Via. Masih di segmen yang sama ya, masih segmen horor, cerita-cerita horor, pengalaman kita, sharing-sharing. Nah, ternyata nggak cuman Kavia nih yang punya pengalaman horor, kayak yang emang dialamin langsung gitu sama orangnya. Pastinya yang lain juga pernah ngalamin ya. Pasti sih. Terutama mungkin teman-teman Kavia atau kenalan Kavia sendiri yang ngalamin hal horor itu. Iya. Oke, jadi di sini langsung aja nih kita bakal sharing pengalaman temen yang ngalamin hal mistis juga nih. Yang pertama aku dulu deh yang baca ceritanya ya. Oke, ini cerita dari teman-teman kita juga ya. Ini cerita masa lalu sih ya, kita flashback berarti. Oke, langsung aja ya ke cerita yang pertama. Waktu aku kelas 4 SD, aku pernah sakit, dan sakit ini lumayan parah. Ini itu sakit tipes sampai dimana waktu malam-malam aku tiba-tiba mengalami yang namanya kejang-kejang mengalami kejang-kejang. Sewaktu kejang-kejang ini aku sama sekali gak sadar, tapi aku sadar di alam lain. Nah, waktu itu aku ngeliat orang banyak banget jalan berbarengan gitu. Nah, aku gak ngerti tuh apa itu kondisi masih kejang-kejang. Nah, waktu mulai sadar, aku mulai ngeliat dengan mata yang remang-remang. Aku ngeliat dua makhluk. Aku gak ngerti itu apa. Sosoknya tinggi besar, warna hitam. Dia ngambang gitu jalannya, gak ada kaki dan sama sekali gak kelihatan muka. Ini tuh pakai jubah gitu loh. Dari atas sampai bawah warna hitam jubahnya. Orang ini tuh gede banget, terus aku ngeliat dia bawa celurit yang bener-bener gede banget dia ngebawanya. Kayak celuritnya tuh gede banget gitu. Paham. Udah kegambar sih dia. Ya. Kita bayangin ya, sama-sama kita bayangin. Nah, di situ tuh dia bolak-balik ke kamar aku, ke kamar mandi. Nah, jadi kayak bolak-balik ke kamar dia terus kamar mandi gitu. Mana nih? Dan posisinya aku ada di ruang TV, ada di depan TV. Nah, aku di situ ngelihat sosok itu dan aku nambah kejang-kejang gitu. Terus kata mama aku, akhirnya mamaku manggil ustadz terdekat dan aku nggak terlalu ngerti itu diapain ya, suasananya ustadz tuh ngapain. Tapi aku ngerasa mata aku ditutup sama tangan ustadz ini. Terus akhirnya aku tenang dan akhirnya pingsan. Abis itu setelah beberapa lama tiba-tiba aku sadar lagi. Nah, pokoknya udah berhenti nih cerita dia di situ. Terus dia ngasih lagi lanjutannya. Aku punya cerita ini tuh dari om aku. Ini cerita yang kedua. Oke deh, kita udah selesai cerita yang pertama. Jadi berhenti sampai dia pingsan, Kak. Sampai dia pingsan terus akhirnya sadar lagi tapi nggak diceritain lagi. Berarti dia tuh kejang-kejang karena ngelihat makhluk itu gak sih? Nggak kebayang gak sih dia kayak kejang-kejang, udah kayak emang lagi sakit, terus tiba-tiba ngelihat suatu makhluk. Dan shock sih dia, lebih kayak ke shock gak sih? Kaget ya. Terus dia langsung pingsan. Dalam keadaannya makin kejang-kejang. Aduh, nggak kebayang banget gak sih? Kasian banget sih. Dan kira-kira itu ustadznya ngapain ya?
ustadznya Iya ya. pas nutup mata Ngusir itu gak sih? mungkin ngerukiah kali ya. Bisa jadi. Oke, seru banget ya ceritanya, dan kayaknya menurut aku ya nggak cuman dia doang deh yang pernah ngalamin cerita kayak semua gini. sih, aku percaya pasti semua orang bakal ngerasain itu, apalagi, walaupun emang belum, mungkin kalau belum pasti bakal ngerasain gak sih? Iya pasti akan gitu. Akan. Dan apalagi ini kondisinya dia lagi sakit ya. Iya. Nah orang-orang sakit itu kan emang lagi capek, jadinya pastinya keganggu, itu gampang banget keganggu kalau kondisi lagi capek. Jadi kayak lemah gitu gak sih? Iya lemah, kondisi fisiknya lemah, terus ngeliat kayak gitu makin parah makin deh. lemah sih. Ngedown dia. Iya ngedown, aduh tiba-tiba drop. Nah terlepas dari cerita pertama yang menarik ini, ada juga nih satu lagi cerita dari teman kita juga, kisah nyata juga yang akan diceritain sama Kak Via nih. Boleh banget dong. Kita lanjut ke cerita yang kedua. Sambil kita bayangin juga ya. Boleh. Aku punya cerita ini tuh dari om aku yang baru pulang kerja jam 2 malam. Nah, rumah om aku sama rumah aku ini deketan gitu, 2 langkah dari rumah. Nah, kita satu kampung. Kampung kita ini emang rada serem banget cerita horornya. Kebayangkan gimana jam 2 malam lewat, jalan yang kanan kiri kebun gak ada lampu. Nah, ceritanya gini, jam 2 malam ini posisi emang lagi mati dan hujan, jadi posisinya emang om aku ini om aku ini lagi jalan gitu pakai motor lewatin kebun. Nah, di tengah jalan ini ada satu pohon tumbang, pohon pisang gitu. Nah, pohon ini tuh dari jauh ngalangin jalan kan. Nah, om aku ini niatnya kalau udah dekat mau awasin tuh pohon. Nah, niatnya itu hilang waktu udah deketin pohon itu. Pohon itu malah berdiri sendiri, benar-benar berdiri dengan sendirinya gitu loh. Nah, saking seringnya om aku ngalamin itu, jadi dia bukannya kabur ngeliat itu, malah ngeliatin nungguin pohon itu tegak. Om aku nungguin itu karena penasaran, bukannya takut. Dan akhirnya pohon itu tegak, terus sama aku jalan kayak biasa. Ya, itu serem tapi lucu gak sih? Iya. Kayak pengalaman yang gak terduga ya. Iya. Kok malah nungguin pohonnya tegak lagi gitu. Kayak lucu sih menurut aku, ditungguin. Nggak kebayang deh. Tapi itu seremnya juga serem karena sih. Pohonnya gede kayaknya, gede banget, terus tiba-tiba tumbang. Pohon pisang ya tadi dia bilang. Iya, pohon pisang tiba-tiba tumbang. Tapi itu dia bisa lewat gak ya? Bisa lewat gak ya kira-kira? Apa motornya ditinggalin jangan-jangan? Enggak, dia tuh pohonnya berdiri sendiri. Pohonnya berdiri sendiri. Jadi makanya yang aku bilang lucu tadi, omnya itu nungguin pohon itu berdiri sendiri. Oh ya ampun, duh gak kebayang banget. Tapi kedengeran gak terlalu mistis malah ya. Kok gak dikelihat penampakan atau sesuatu gitu ya. Aku juga ada titipan cerita nih dari teman aku. Wah, ternyata ada lagi guys. Kita denger lagi, berarti ini ada 3 cerita ya guys. Ada 3 cerita. Nih, tapi aku kayak rada lupa ingat gitu sih. Karena ini cuma sekali diceritain. Dan aku juga rada shock dengernya. Jadi temen aku itu ada. Kayaknya seru banget ya ceritanya. Seru dong, karena aku sendiri kayak rasa penasaran aku tuh menggelegar gitu. Tapi takut juga. Tapi ini ceritanya ngegantung atau enggak nih? Enggak sih. Enggak. Berarti seru. Ayo kita denger ya guys. Jadi katanya dia tuh ada tugas bikin dokumenter. Itu kelompok? Iya, kelompok. Kalau nggak salah ada berapa kru gitu, tapi karena banyak berarti ya. Banyak. Tapi dari sananya dia tuh di mana ya? Di apa sih yang tukang urut itu loh? Tukang urut. Di rumah, biasanya rumah bombo gitu ya kalau tukang Bukan urut. bombo, apa ya? Di Cimande. Cimande nama daerahnya. Dia tukang urut Cimande, tau kan? Sering dengar kan pasti. Iya, pasti. Enggak asing. Nah, di tempatnya itu cuman boleh 5 orang. Nah, dia tuh jadi salah satu yang masuk ke sana. Itu dia mau urut kaki atau enggak, dia mau bikin film dokumenter gitu. Ngerti. Jadi temanya itu. Iya. Aku persingkat aja nggak sih karena ini ceritanya panjang. Boleh, ayo. Jadi aduh, aku lupa deh ceritanya gimana ya. Kira-kira kita langsung aja gak sih? Jadi katanya dia tuh ketemu sama Mbak M lah. Aku tahu namanya tapi kita singkat aja. Iya, kita sensor. Namanya Mbak M itu. Iya,
Jadi si Mbak M itu suka sama temennya dia ini. Tapi awalnya si Mbak M ini ngerasukin si temen aku. Si temen aku nggak tahu deh tujuan ngerasukin temen aku itu apa. Terus gak lama dari itu dia ngerasukin temennya temen aku. Namanya Abang Y lah ya, bilangnya Abang Y lah. Terus sebut Abang Y. Katanya si Mbak M itu suka sama si Abang Y. Iya, si Abang. Dirasukin gitu ya? Iya, itu tuh apa ya bahasanya ya kalau kerasukan tuh? Kesurupan. Iya, kesurupan iya. massal. Jadi dari satu orang kesurupan terus semuanya jadi kesurupan? Enggak semuanya sih, ada beberapa kru doang. Jadi kalau ke abangnya itu dia kayak keluar masuk gitu loh. Keluar masuk. Iya. Enggak yang stay terus gitu. Enggak. Terus aku lupa inget nih ceritanya. Lu udah lama banget diceritain. Tapi mungkin singkatnya ini si arwahnya ini suka sama si Abang Y. Oh iya, sebelum si Abang Y sampai di tempat itu, kata dia tuh ketemu sama si Mbak M itu, tapi bukan nggak berwujud sih, kayak lebih berwujud cantik. Jadi kayak dia berwujud manusia gitu. Iya. Jadi dia tuh katanya dikasih 2 pilihan, kayak ukiran batu cantik ya. Kayak aku lupa. Disuruh pilih, kamu pilih yang mana, kayak gitu kan. Si abangnya itu pilihlah satu yang memang bagus banget katanya. Terus gak tahu dibawa atau di apalah. Terus tiba-tiba tuh katanya di bawah bantalnya dia tuh ada paku. Paku ternyata itu tuh paku. Ya, aku lupa inget banget sumpah ini ceritanya. Intinya dia tuh diguna-guna ya sama Mbak M ini. Aku nggak kurang tahu deh kalau itu. Tapi kayaknya kita bisa simpulin gak sih? Kayaknya ya berawal dari rasa suka si Mbak M ke Mas Y, terus dia jadi ngerasukin si Mas Y. Jadi itu tuh kayak kata dia benar-benar diteror banget. Terus udah kan tenang lah tuh. Itu posisinya malam, dia tuh mau pulang, jadi nggak jadi pulang karena kesurupan itu. Terus dia diteror lagi subuh, dan itu tuh malam udah tenang, katanya udah tenang, udah pada tidur. Terus subuh si abangnya itu dirasukin lagi katanya, diteror lagi banget. Terus akhirnya dijemput lah tuh sama guru aku kan, emang benar-benar nggak bisa pulang. Katanya dia cerita ke gurunya. Terus pas akhirnya kan mereka pulang, pas pulang ternyata si Mbak M itu ikut dong. Wah, ikut rombongan kalian? Iya, nggak kalian sih, ke rombongan temen aku itu. Iya. Terus akhirnya kesurupan lagi, tapi bukan abangnya yang kesurupan, si temen aku itu. Oh, temen kakaknya. Mungkin dia ingin memberi tahu sinyal atau sesuatu kali. Aduh, aku kurang tahu kalau itu. Terus mungkin bisa jadi ya. Terus akhirnya panggillah ustadz dari daerah sini juga. Itu yang manggil guru? Iya, guru. Karena emang posisinya mungkin rame ya, cari sekolah, aku nggak tahu juga. Terus langsung ustadz dikasih obat, dikasih kayak mungkin didoain dulu lah. Terus udah selesai, katanya si 2 orang ini nih, si abangnya sama teman aku itu dikasih air doa gitu. Bukan air, mungkin air doa ya, tapi dia tuh dimasukin kasa yang ada tulisan Arabnya. Jadi itu tuh dia disuruh minum. Teman aku disuruh minum, tapi kalau abangnya itu harus sampai mandi karena emang tapi minum dan mandi. Diminum dan mandi karena emang si Mbak M itu benar-benar suka mungkin ya sama abangnya. Jadi nempel banget gitu. Iya. Katanya aku mungkin kasih tahu sedikit ciri-cirinya ya Mbak M itu. Mbak M katanya tuh rambutnya panjang. Dia tuh cantik sebenarnya, cuman cantik. mukanya tuh ada hancur atau gimana? Mungkin hancur ya. Terus kupingnya tuh kayak keiris hampir putus. Wah, serem banget. Ya ampun. Iya, itu serem banget. Katanya dia tuh pas di lokasi shoot sana, dia mundar-mandir lewat neror gitu kan. Serem lah itu, Bang. Menurut aku sih serem banget. Tapi karena aku lupa ceritanya, kayak lupa inget, jadi gitulah. Tapi intinya kita bisa menyimpulkan ya guys, si
Mbak Em ini tuh neror temen Kavia sama temen-temennya yang lain ya karena suka sama salah satu temen Kavia yang kita sebut Mas Y ya lah ya. Dan ya berawal dari suka jadi suka neror deh. Sampai si Mbak M-nya itu minta parfumnya Bangnya loh. Ya ampun. Dan itu disemprotin. Ya Allah. Serem banget gak sih? Aku sih kemarin dengar ceritanya sampai benar-benar berinding sampai aku pulang. Aku pulang tuh aku diganggu. Pas aku pulang tuh aku diganggu sama yang mungkin ada di rumah ya. Dia tuh lewat-lewat sampai malam tuh aku niatnya mau tidur di kamar ibu. Tapi karena aku nggak nyaman di kamar ibu ya, kayak kebiasaan di kamar, aku pindah lagi keluar. Tapi aku nggak main HP. Biasa aku tidur malam begadang. Kali aku nggak. Aku langsung cas handphone aku tidur. Aduh, karena udah baru dapet cerita horor kayak gitu terus diganggu pula. Iya, dan aku sempat manggil nama Mbak M itu kenceng banget di sekolah. Aduh, wah, tapi teman-teman kakak kira-kira tahu gak sih cerita ini? Enggak sih. Enggak, teman aku doang, iya. Sama mungkin temennya temen aku yang pernah cerita juga kali dia ke teman-teman. Oh, ya ada yang tahu tapi sedikit lah ya, hanya segelintir orang yang tahu. Wah, seru banget sih ceritanya dan apalagi ini cerita nyata ya? Nyata sih di POV teman kakak. Langsung gitu ya? Banget sih. Dan belum lama terjadi. Udah lama sih. Udah lama kalau yang kali sekarang ini. Temen aku udah lulus. Itu zamannya dia sekolah. Okay. Aduh, seru banget dan berharap kita bisa dapet cerita yang lebih banyak lagi ya pastinya dan yang lebih seru lagi, lebih menarik lagi. Lebih serem lagi sih. Iya, pastinya lebih serem. Lebih horor. Gak kerasa kita udah lama banget kayaknya ya. Iya nih. Sharing-sharing cerita dan bahkan ceritain cerita sampai teman-teman kita. merinding kayak gini. Udah bulu kuduk udah naik semua. Oke, udah 30 menit ya, nggak kerasa kita nemenin kalian semua di sini. Oke, terima kasih buat kalian semua yang udah nyaksiin HTS edisi podcast kita. Makasih. Sampai jumpa di HTS edisi podcast kita yang lain, di episode yang lain. Aku Ulfa dan aku Afia. Pamit undur diri. Bye. Bye. Thank you.